jadi pengangguran. Justru pengangguran tuh mesti fokus, coy. Itu pekerjaan. Itu baru pekerjaan. Iya. Gua harus jadi pengangguran yang fokus. Kalau gua cuma gitu-gitu aja mah ngapain, cuy? Iya. Pengangguran tuh anjir, gua harus apa yang gua nganggur nih, apa yang harus gua kerjain? Nah. Pengangguran produktif. Nah, Pengangguran terus fokus. iya, produktif, Cok. Juga menghasilkan. Nganggur bisa menghasilkan, Cok. Sekarang nih orang kayak gue sekarang kan nganggur nih, lu nganggur nih, tiduran. Tapi dalam tidur lu bisa menghasilkan duit, gimana caranya? mimpi. Enggak lah. Sebelum tidur lu pasang parlay. Jangan juga judi. Justru Jangan. sekarang lagi zaman-zaman begitu, Cuk. Nggak ada. Susah, makannya susah, mau judi, nggak usah. Gue punya temen bego. Ini gue mah kalau seandainya judi mah pakai uang sisian, uang sisa ya. Iya. Temen gue anjir. Sebut inisialnya aja kali ya. Iya. Joshua lah. Itu mah nggak ini siapa? Memang. Dia duit sisa gocap. Udah sisa gocap udah. Bukannya buat makan loh. Kalau lu gocap ya seminggu lah kalau anak kos bisa ya gocap. Seminggu. Dipasang semua, Cuk. Kalah lagi. Kemarin apa ya? Porto anjing, Porto Lonjupe. Bego emang. Emang bego. Tapi ngomong-ngomong kalau lu ini apa dan kan lu udah beres semua, tinggal nungguin ujian negara nih. Lu kan ikut gelombang 1. Nah, gue pengen Ujian negara, ujian lesson. Nah, orang pahamnya Iya. kan itu ujian negara. Kalau kita kan ya kita ngomong ujian license, apa itu license? Gitu loh, banyak orang ngomong nggak banyak tahu. yang nggak tahu. Namanya ujian negara. Nah, sekarang gue tanya nih, yang jadi landasan lu dari kecil yang ngebuat lu apa bisa kayak sekarang nih. Gue pengen tahu sisi lu yang bisa lu yang ngebangun lu gitu, yang bisa bangun kayak apa dari kecil nih, kehidupan lu kayak gimana sih, lu bisa jago banget tentang penerbangan. Asli gua salut tau lu penerbangan Panjang Lu sih, masih cuy. seujung kuku lu banget. Kalau masalah penerbangan gue sih nggak terlalu jago banget sih kalau gue bilang. Banyak yang lebih gitu ya. Ilmu gue masih cuman sekedar ilmu joki tugas doang. Ilmu ya tukang joki lah. Siapa sih yang nggak tahu Dandi Aryo Putra Petir, ya kan? Nggak ada yang Anjing. nggak ada yang tahu kan, siapa sih yang nggak tahu gitu loh, maksudnya Dandi Aryo Putra Petir, ya kan? Nih sebenarnya gue batuk bukan gue covid ya. Oh, iya. Tapi protokol. Protokol. Bukan gue covid, gue udah swab ya kemarin ya pas lagi ujian license ya. Ini gue gara-gara nih anjir debitnya perutnya nggak enak, gue nggak biasa. Nggak biasa. Ya gue pengen tahu tuh cerita lu kecil gimana. Jadi gini ceritanya tuh panjang. Ya lu pernah nyelutuk, pernah ngomong sama gue, lu pernah dibully lu. Iya Ya kan? Nah anjir. gimana tuh? Keras sih bos, sumpah. Gue tahu sih Jakarta. Apalagi lu pernah cerita lu pernah tinggal Jakarta Utara. Ya kan? Saya bukan Priok juga, enggak. Iya. Di Sunter sih. Tapi Walaupun Sunter itu. juga waktu itu di Sunter Muara gua tuh. Di daerah situ lah. Kalau orang Sunter pasti tahu lah Sunter Muara tuh. Nah, jadi teman-teman gua nih, gua kecil itu pernah SD di tempat yang SD negeri yang kayak anak-anaknya begundal lah jatuhnya lah. Oh iya. Anjir, gua tuh kan dari keluarga ya turunan Cina kan. Jadi ya dikasih apa? Dikasih fasilitas lah. Fasilitas. Sama kakek nenek gua gitu. Iya. Uang jajan gua waktu itu nggak seberapa, Cuk. Soalnya kakek gua ngajarin gini. Kalau seandainya emang belum sukses, belum apa, ya mesti sakit-sakitan dulu. Bener tuh. Kalau seandainya lu belum sukses tapi udah dapet fasilitas ini itu, jatuhnya kayak apa ya? Kayak keenakan lah. Bener. Keenakan. Iya sih. Nah, Orang tapi yang tua gua dulu. rasain malah sebaliknya, cuy. Kenapa tuh? Yang gua rasain malah sebaliknya. Gua waktu SD itu gua kelas berapa ya? Kelas 4, kelas 5 itu. Gua jajan 5.000. 5.000 tahun berapa ya kita? Kita SD tahun berapa ya? SD itu 2000. Kalau kelas 1 itu gua masuk 2004, berarti lu sekitar 2005. Ya. Ya, berarti kalau lu kelas 3, kelas 4 2009 berarti lu. Sekitaran 2009 2010 lah mungkin. Ya sekitar kelas ya 4 5 lah. Itu gua jajan 5.000 tuh. Segitu lah sebenarnya banyak sih. Iya. Gua tuh masuk dari pertama kan pindah dari Tangerang tuh. Dari Ciledug, terus gua ke SD. Ya SD segitulah. SD petang tuh, petang siang anjir. Lu pernah nggak ada SD ini kan kalau dulu SD tuh ada yang
Center. Pagi, ada yang pagi, Oh, pagi. ada yang SD siang. Iya. Gue yang siangnya. Gue masih ngalamin itu. Lu yang siangnya. Nah siangnya nih terkenal ya nakal-nakal gitu. Pernah tuh begitu gua masuk situ, masuk SD, gua kayak anak yang kayak nggak tahu lah daerah situ gimana gitu. Udahlah dilihat sama mereka, anjing anak Cina bangsat katanya. Kayak nih ada nih duitnya pasti. Padahal mereka nggak tahu kan gue dikasih duit dikit ya, dia nggak tahu paling. Dipalakin terus gue anjir di situ, kayak dibully lah jatuhnya anjir. Lu dibully. Waktu itu gue pakai sepeda lagi zaman-zaman Wim Cycle tau gak lu? Wim Cycle. Oh, itu di Jawa anjing. Iya, pakai Wim Cycle gue dulu tuh. Wim Cycle yang Harley tau gak lu? Oh, iya tahu. Nah, gue pakai yang kayak gitu tuh. Jadi kelihatan banget anjing. Ini orang nyentrik banget, kelihatan banget anjir kayak. Padahal dia nggak tahu isi kantong gue berapa. Dia cuma ngeliat, oh, ini brand nih, dari pakaiannya aja brand gitu. Padahal dia nggak tahu tuh kan. Iya. Gue dibeliin juga susah payah itu anjir. Nah, gue pakai sepeda itu. Terus teman-teman gue kayak anggap gue kaya nah. Gue dipalakin tuh di situ tuh anjir. Seinget gue tiap hari kan lagi zaman-zaman PB sih waktu itu. Iya, PB. Suruh beliin cash anjir. Sampai kayak gitu. Duit gue iya anjir. Gue tuh dulu buat makan dulu kita mie itu berapa sih, Wan? Mie itu 2000 ya? Iya, 2000. Ya 2000-an kayak. 2000 tuh mie. Segitu ya. Mie masih dulu 2000 tuh. 2000-an. Pakai telur goceng ya? Iya. Iya enggak sih? Oh, kemahalan. Enggak. Kalau mie dulu tuh kalau nggak salah 1.500. Kalau pakai telur itu kalau nggak 3.000, 2.500 sekitaran segitu. Zaman dulu ya, seingat gua. Zaman kita aja segitu. Nggak tahu sih kalau daerah Jakarta, daerah gua kan prosok. Gue tuh dulu masih mie-nya kayak mie Sakura. Oh iya, bisa kurang. Mie Indomie tuh udah anjing orang kaya itu udah. Kaya, Makanan orang kaya itu. jelas. Mie-nya mie Sakura, kalau enggak mie gelas tuh dulu. Mie gelas 1000-an tuh, Ya, 1000 di gua. 1000-an. Yang sumpitnya satu dibelah dua tau lu. Miskin anjing sumpah bangsat. Anjing. Iya. Gue ngerasain itu juga sih sebenarnya dulu. Tapi Iya namanya zaman jahiliyah ya. baik lagi. Gue dipalakin tuh, padahal gue buat makan mie doang anjir. Udah rumah kan makan sih, pagi makan. Siang belum makan kan, namanya SD-nya petang, siang belum makan. Iya. Biasanya gue tuh sebelum masuk kelas itu, masuk kelas tuh jam 1 lah. Jam 1 tuh, setengah 12-an gue udah nyampe sekolah kadang-kadang jam 12 gitu. Iya. Sejam sebelum lah gitu. Nah itu gue makan dulu biasanya. Terus juga gue nyari kayak jarak aman gitu. Anjir biar pada nggak malakin gue dulu gitu. Gue makan tuh beli mie di situ. Gue beli mie. Selesai itu kan gue habis duit tuh. Sengaja maksud gue biar nggak dipalak gitu. Dipukulin gue malah anjir. Katanya malah nggak setoran anjir. Lo sampai dibully kayak gitu, seorang Nandi. Sampai dibully kayak gitu. Dulu bobot gue kecil banget, tuan gue dulu pendek anjir. Sekarang juga sih, tapi nggak terlalu pendek banget. Nah, gue tahu kan kalau gue lihat lu sekarang ya, background lu sekarang, yang nggak tahu Dandi, anak 29, SMK 29, sekarang ya mantan anak SMK 29, Jakarta. Ya kalau di kampus STM penerbangan ya, lah. STM penerbangan lah kan. Di kampus gua sendiri itu sebagai wakil komandan polisi taruna UKK. Ya kan? Enggak. Kalau anak kampus gua sendiri itu pasti udah tahu. Pasti udah tahu yang namanya UKK itu kayak gimana. Ya kan? Kalau mau diceritain mah dengan 12 tradisi lebih kayak gitu ya, 12 sekitaran 10 ke bawah lah tradisinya tuh. Ya lumayan lah gue bilang kan. Gue juga kan dulunya di sono. Iya, walaupun keluar. Nggak keluar. Maka dikeluarin. Lo harus tahu konteksnya, dikeluarin. Iya, gara-gara mukulin anak orang. Tuh kan, semua orang berpola pikir kayak gitu loh kan. Udah, ngomong aja, slow. Gue jujur. Gue udah tahu. Kayak gini. Itu tuh kan karena faktornya, ya kan lu tahu sendiri. Masa gue beberin di sini kan gak enak. Itu kan karena faktor juga si anaknya itu ya banyak lah faktor-faktor yang dari si anaknya yang ngechat di situ, ngechat di grup gini, ya wajar lah gue bilang. Dan itu kan bukan karena gue sendiri juga gitu. Iya. Itu karena ada faktor si orang itu juga. Oknum lah. Di situ gue berlima kan, kena turun jabatan semua, nggak gue sendiri. Oh, calon-calon semua tuan. Iya, makanya gue bilang kan, sedangkan gue dicalonin wakil lu, ya kan, aturannya lu naik komandan, gue wakil lu, ya kan. Terus di situ juga gue punya Danton si Rifki, ya kan, dia sebagai bakal dicalonin naik juga. Gue punya Pasya, gue punya Nopal yang bakal di medik, di komisi dia ada gitu kan. Matanya turun semua. Matanya turun semua. Kalau dulu masih bertahan, super power prodi itu.
super power asli. motor Motor super power. anjir. Ya kan gitu. Nah, gua nggak nyangka aja gitu loh, lu bisa sampai kecil lu dibully sampai kayak gitu ya. Justru sampai gue kayak jadi sekarang ini gara-gara dulunya. Yang motivasi lu sampai sekarang. Ya jadi gini, gue karena dibully itu kan, ya kayak anjir gue tertindas banget gitu. Tuh gue dibully. Gue dari pertama ngelawan jagoannya dari yang satu-satu ya kan. Ya satu-satu lah. Pertama ada anak ini nih, anak Madura. Gue kan dari Kalimantan sih Dayak, jadi nggak agak nggak itulah. nggak serak lah gitu teman. Gue ngejalin dia, jadi dia malah berantem sama gue tuh. Berantem gue sempet kalah waktu itu. Awal badan gue kecil dulu. Iya. Kalah, terus gue kayak anjing gue dendam gini. Masih jelek sih sifat gue anjing dendam. Ya, Cuman gue dendam, gue balikin dia. Oh pokoknya sampai nyonyoran lah, berantem tuh SD tuh. SD gue berantem sama anak Madura itu. Iya, sampai nyonyoran udah selesai. Ya namanya anak-anak lah, berantem anak-anak. Udah sama dia lewat, terus sama yang pentolan dulu namanya pentolan. Ya, pentolan. Pentolan keduanya tuh, gua berantem lagi. Sama yang pentolan nomor 2-nya nih. Tapi ternyata dia tuh satu SSB sama gua. Jadi kayak masih kayak toleransi lah, nggak terlalu sampai parah atau gimana enggak. Nah, baru nih yang setelahnya dari itu yang nomor 1-nya nih, pentolan yang pertamanya. Ini veteran cu. 3 tahun mungkin di SD. Apa? Iya, zaman dulu ada yang kayak gitu. Gila. Pasti ada. Kayak 3 tahun lebih tua dari gua coba. Gila. Ya. Badannya gede, lu serem anjing sumpah. Kalau di ML mah Balmon lah anjing. Asli kayak Balmon. Balmon badang ya. Iya, gua Nana anjing. Apa Digi? Kayak gitu, Pak. Bandinginnya coba. Nah, gua lawan yang kayak gituan. Jadi kayak anjir kebanting banget. Iya. Dulu bibir gua disobek cu dulu. Anjir. Sampai bener-bener di crack tau lu di thread gini. Disobek bibir gua anjir sama dia. Sampai kayak tau gak yang seharian gini. Nah, sampai gitu. Buka itu lu kayak gitu. Dilempar pot ini tau gak lu? Pot semen. Oh iya, pot semen anjing. Bocor gua. Parah si SD. Gua bilangnya gua kejedot sama orang tua ya. Bener-bener GTM sih gua dari dulu emang GTM. Salah sih lu. Iya, cuman itu yang ngebentuk gua. Jadi kayak gua nggak ngomong sama, ya dari kecil tuh gua, gua belum ceritain ya. Dari kecil gua tuh pisah sama orang tua gua. Gara-gara emang ekonomi sih. Jadi gua sama kakak gua di nenek gua dari bokap. Iya. Adik gua yang berdua nih, kan gua dulu masih berempat ya. Adik gua yang berdua nih di nenek dari nyokap. Dipisah gua sama adik gua. Nah, gua sama nenek gua ini kan ya didikannya keras lah gitu. Ya, gitu obstacle-nya. Sampai gue dibully gue masuk SMP. Nah, pas SD ini gue belajar, kakek gue tuh motivasi gue buat belajar di situ. Dulunya gue goblok, Wan. Iya, lu pernah juga ngomong ke gue sih, kata lu kakek lu yang nyuruh gue belajar. Jadi gue disuruh buat list nih, Jadi apa kegiatan kamu hari-hari tuh apa? Kayak kamu tuh ngapain aja sih setiap hari tuh? Tinggal di rumah asrama apa sih? Disuruh nulis anjir sumpah. Kayak bangun pagi kamu jam berapa? Nulis pengen ngapain tuh sampai disiplin itu loh kakek gua gila. Pokoknya orang dulu gua bilang mah. Sisihkan waktu 2 jam buat belajar kata dia. Dalam sehari masa 24 jam lu enggak ada waktu buat belajar gitu. Itu 2 jam gua sampai nangis anjir. Pengen udahan anjir. Kayak disuruh cuman ini aja latihan soal tau gak lu? Dikasih soal doang sampai dibeliin buku tebal. Tau gak gua nyelesain berapa buku? Buat UN ya. 5 buku. Sumpah Wan, 5 buku yang apa? Dulu tuh bang soal gitu loh, tau gak lu? Yang buku-buku bang soal. Itu dari yang penerbitnya mana, yang bukunya masih kertas buram. Dulu pakai buku yang kertas buram itu loh. Iya, tahu. Jadi kopiannya kertas buram gitu. Iya. Sampai yang bagus, ada juga yang dari Erlangga, ya. Itu gua udah pokoknya yang soal-soal gitu. Dan beberapa ada yang keluar di UN loh kalau lu tahu. Iya. Jadi gua karena mempelajari itu, nem gua ya alhamdulillah juga. Gue dapet 2890 waktu itu. Nah, gue dapet NEM 2890. Gue bebas tuh milih SMP. Tadinya gue milih SMP 1 Jakarta. Tapi emang nenek gue katanya, wah ini bukan SMP yang bagus, tapi emang SMP yang terkenal aja. Karena di situ ya anak-anak pejabat lah gitu. Sedangkan ekonomi gue, ya anjir, keteteran gitu kata nenek gue. Mending kamu yang biasa-biasa aja gitu, jangan yang
orang-orang yang terlalu high class. Kesian gue aja maksudnya yang malah ngedown gitu. Iya. Akhirnya gue milih SMP 5 Jakarta. Itu lumayan juga tuh. Lumayan di Jakarta mah ya nomor 3 lah. Oh iya. Nomor 3 di Jakarta. Tuh masih Badung dulu tuh SMP. SMP gue malah jadi-jadi. Mau jadi. Malah makin jadi gue. Gue berantem dulu. Gue kenal sama teman gue juga yang Cina. Nah teman gue yang Cina ini ada namanya Dennis tuh. Jagoan. Gue sempet dimusuhin satu angkatan Wan. Gara-gara gue tuh orangnya. Jadi dulu gue sering berantem sih. Emang seneng berantem gue. Emang seneng ya, hobi ya? Iya hobi berantem. Gara-gara emang gue ditindas sih. Iya. Nah, gue dapet duit misalnya dapet duit goceng, ceban gitu lah. Nah itu buat naik busway berapa? Iya. Buat makan berapa? Gue sering balik tuh sering naik ini, naik tobak-bakan gak lo? Oh iya. Losbak, naik losbak. Iya losbak. Nebeng bang ke ini. Jarak gue dari rumah ke sekolah SMP 5 kalau yang tahu mah di Pasar Baru sampai ke Sunter Agung. Terminal tuh itu 25 km. Gue pernah jalan kaki di situ. 25 km, gue pernah jalan kaki, sumpah. Astaga, nggak dapat bak. Keras gitu. Anjir, gue lewat flyover jalan kaki, lu bayangin, lewat flyover Keras jalan kaki. Anjir. Anjir, gue saking anjir nggak ada duitnya, gue harus ngebak nih biar ngirit lah. Sampai gue pernah nih, gue sunat tuh kan telat ya gue sunat ya. Nah uang sunat gue itu gue pakai buat beli handphone ceritanya. Habis gue sunat, besok gue beli handphone. Iya. Handphonenya tuh apa dijambret, anjing, player gue hilang, handphone hilang, bangsat. Handphone dijambret gue gara-gara naik bis. Iya. Itu bis berapa ya di Kangkungan lah, pokoknya daerah Kangkungan lah gitu Jakarta. Nah itu pokoknya anjing pahit banget anjir gue SMP. Ternyata Jakarta yang dibilang orang keras tuh ya memang keras sih banding Ya buat anak kecil segitu memang keras banget sih itu anjir. Masih ada ya nggak, gue lihat nggak semua orang Cina tuh tertindas sih. Iya. Ada buktinya yang jambret gue orang Cina juga kalau lu tahu. Sumpah sipit juga dia. Bangsat. Tahu udah sipit juga dia. Masa tega anjing sipit sama sipit ngambil. Iya kaum gitu ya anjir. Nggak ngerti lagi gue, makanya yang ngambil HP gue Cina juga. Yang jagoan di SMP gue Cina juga. Nah dari situ gue ngeliat, ih nggak semuanya orang-orang kayak gue tindas kok gitu. Gue bisa kok kayak gitu. Oh jadi lu ada motivasi buat tindas juga iya, ya? Jelas. Dari itu justru gue termotivasi Wan. Kan sebuah pukulan buat kita kan bukan berarti kita harus jadi turun kan, jadi down mentalnya. Pukulan tuh bisa membuat kita malah mencuat kan, bener kan? Bener. Lu semakin ditekan jadi berlian lu. Iya. Itu Bener, kan. bener banget. Ilmunya gitu. Ditekan, jangan malah jadi gepeng. Lu malah nonjok ke atas, keper dong gitu. Nah, Bener. di situ salahnya, tapi gue menonjok ke atas malah jadi nggak bener. Brutal. Nah itu dia. Gue di OSIS, gue masuk OSIS tuh, gue ketua OSIS dulu. Ada yang milih lu? Beh, gila. Jadi gue pakai suara teman gue loh. Jadi wakil gue, ini anak tenar. Oh iya. Gue juga megang tongkrongan. Jadi kayak punya teman-teman anak tongkrongan lah. Iya. Namanya dulu tuh aula tuh kalau di gue bangsal namanya. Bangsal ya bangsal. Bangsal. Jadi kayak aula kebuka gitu. Gue emang anak bangsal itu yang sering nongkrong main basket. Gue abas dulu anjing. Tapi nggak tinggi aja. Anak basket dulu gue sebenarnya. Nah, gue main basket kan sama teman-teman gue. Gue ada suara teman-teman gue. Dia punya suara juga teman-teman dia tuh. Nah, gabungin suara kita, menang. Gue ketua, dia wakil. Bener-bener kayak gini. Orang nggak mau denger gue, itu gue hukum mati-matian. Sampai gue bentak-bentak, gue anjing-anjingin. Kayak gitu sampai. Itu zaman SMP bayangin. Ada nggak anak SMP kayak gitu? Badan gue kecil. Tapi isi hati gue tuh, nyali gue tuh. Iya. Nah itu di situ, gue sampai anjing-anjingin anak orang, wah benar-benar nggak kepikiran lah anjing anak sekecil itu. Iya. SMP loh, gitu loh. Taunya apa sih yang kayak gitu-gitu, gitu loh. Sampai rapat tuh kalau nggak datang, ada cewek-cewek gue maki-maki. Gue emang dari dulu cewek juga gue maki-maki sama aja. Iya, penyamarataan kan. Nggak masalah. Kan Kalau dia salah, emansipasi wanita. Nah iya. justru emansipasi kalau minta kalau minta setara ya semua setara lah. Iya, benar. Jangan ada dibeda-bedain. Itu tipikalnya. Iya, jangan dibeda-bedain. Mengistimewakan wanita, oke. Kalau gua. Cuman kalau lu ngomongnya lu mintanya penyetaraan gender, penyetaraan emansipasi wanita, ya sisi kayak gitu juga harus loh.
Iya benar. Kayak gitu loh. Lu ngikutin aturan, gue ngikutin aturan, lu harus juga ngikutin aturan gitu, bener. Bersalah ya gue Masa hukum. mentang-mentang Emang cewek, beda, biarin lah, porsinya nggak apa-apa. beda. Iya. Gitu. Tapi ya kalau lu bentak, salahnya dia ya udah nggak masalah. Gue juga kayak gitu sih. Masa mentang-mentang gara-gara cewek ya udahlah, nggak apa-apa, dia nggak rapat kan, nggak Nggak gitu. gitu. Apalagi gue ketuanya situ, gue kan ya lu tau lah, kalau orang seberang gimana kan, Iya, benar. harga diri junjung tinggi lah. Bener-bener tuh, harga diri junjung tinggi. Iya, gue kayak merasa harga diri gue keinjek-injek di situ, ya gue marah. Bener. Cuman belum sebrutal itu. Nah terus gue tadinya mau masuk SMA 1 Budi Utomo. Budut, anak budut. Tadinya mau masuk Budut. Terus nyokap gue bilang, kan waktu gue SMP nyokap gue nikah tuh Ah, sama bokap gue yang sekarang. ya. Nah itu gue itu, oh ya gue belum cerita, gue yatim. Jadi Mm-mm. nyokap gue baru nikah. Bokap gue meninggal itu gue waktu TK. Nyokap gue baru nikah itu pas gue SMP. Oh iya. Tadi gue pengen ditarik langsung tadinya, suruh balik, cuman gue mau nyelesain sekolah gue dulu SMP. Nah waktu SMK itu sekolah apa, bokap gue ini dia itu orang penerbangan, Wan, Oh iya. teknisi, engineer gitu, releaseman. Nah Berarti lu dulu udah punya background dari situ juga ya? iya, dia dulu di Singapore Airlines kan, Mm. di Lion pernah. Jadi backgroundnya dari situ, gue disuruh nerusin Oh. dia gitu. Jadi ada salah satu dari anak dia yang bisa nerusin penerbangan lah gituan ceritanya. Jadi lu Gue dulu pacaran, Wan, sumpah. ah, Jadi sering apa, gue ganti pacar lah. playboy. Wih, dulu mah Zaman dulu playboy. playboy zaman dulu. Kalau sekarang Enggak, bucin. fuckboy. Enggak lah. fuckboy. Jangan ada kata fuckboy gitu lah, enggak ada kita. Ya, Kita sempet. orang alim lah kita mah. Oh iya, alim sih. Lu aja pakai peci kan? Oh iya, gua pakai peci. Alim banget kita. Nah, terus gue sempat kontak-ganti cewek tuh. Ah, Nah, gue kan milihnya lebih baik budut, bener kan? iya sih. Kalau itu mah Mm-mm. STM. Dikit ceweknya, bener kan? Bener. Nah, cuman sekarang suruh balik sama sama nyokap, ya gue balik. Nah, posisinya situ, dan gue juga lumayan tinggi tuh, 34 berapa, 34 60 apa lumayan lah. Ya lumayan itu. Nggak bego-bego amat. 8 kan. Iya, 8 lah. 8 koma Nem gue SMP tuh, 87. itu gara-gara efek gue dari SD, Ah, udah biasa ngerjain soal, gini-gini, gue udah ada basic gitu. Padahal waktu gue UN tuh nggak belajar banget loh, waktu SMP tuh, karena gue sibuk organisasi dulu. OSIS, Iya, OSIS, OSIS bikin tadi ya. program-program kayak pensi apa dulu, pensi sering ada dulu SMP, kalau pentas seni. lu bandingin sama SMP gua zaman dulu, SMP Jakarta sama SMP kampungan Bengkulu, Kepahyang. Pensi, Dulu mah kayak- boro-boro kenal pensi. Ngundang kayak apa dulu, bukan ran dulu. Apa Kahitna. namanya? Kahitna. Iya dulu. kan, dulu pasti Peter ya, kayak Pan Peter dulu. Pan, iya kan. Pada undang-undang gitu kan. Oh. SMP gue juga nggak kalah sih dulu. Wah, kalau gua boro-boro ngundang-undang kayak gitu. Artis Nggak dangdut, ada. artis dangdut udah hebat ya. Udah hebat. Udah hebat banget. Pensi apa, organ tunggal. Lu tau organ tunggal enggak? Tahu. Nah, iya, gitu. Yang buat sunatan kan? Nah, gitu-gitu. Gua bilang, makanya gua bilang sedih banget. Sebenarnya bukan sedih sih ya namanya. Gua kan mikirnya gini. Gua hidup dari kampung lah, gue bilang kan dari kampung. Gue struggle juga, sumpah gue struggle juga. Nggak ada yang ngarahin gue buat kayak gini gitu kan. Ya gue usaha, gue memilih pilihan gue sendiri. Sampai gue tembus juga di penerbangan. Gue tahu, gue nggak kepikiran jalan hidup gue bakal ke penerbangan kan kayak gitu. Gue mikirnya, ya gue udah berangkat dari kampung, gue tes di mana-mana, udah capek, udah ini. Gue Bang Thohir kalau setiap bukan gue nyombongin diri juga sih, maksudnya gue cuma sekedar ngasih tahu aja kan. Setiap tes tuh gue niat, karena niat itu dorongan itu tadi, jadi gue serius ngejalanin tes sampai pantoir ya maklum lah, gue bilang kan gue keluarga yang bilang sederhana, miskin gitu, ya kayak gitulah. Cuma ya itu tadi, makanya gue bilang bullshit lah kalau hampir rata-rata orang itu banyak yang sekolah-sekolah kedinasan itu enggak, gue bukan malah menjelek-jelekan ya, yang gue ketemuin waktu itu hampir rata-rata yang kayak gitu, ya mainnya jalur belakang, channel-channelan, duit-duitan gitu. Nah, sedangkan gue apa daya gitu kan, gue kayak gitu. Dan makanya gue punya prinsip yang kata gue, kalau gue nyogok, kalau gue mainin duit. Sempet tuh waktu gue tes itu tuh sampai Pantohir tuh, pernah ada satu instansi tuh, gue pernah tuh tes udah Pantohir nih, gue
mau nyari-nyari yang kayak gitulah jalur belakang. Terus gue punya teman dulunya UMTC kan di kita kan. Terus dia kuliah dia apa di kita juga di UMTC. Sekarang dia udah di Batam. Dia nelpon bapaknya tuh kepala rubasan juga. Dulunya rumah rubasan tuh rumah barang sitaan dari itu juga. Rumah barang Sitaan. apa itu? Jadi kayak kalau rumah barang sitaan yang kayak orang apalah koruptor mungkin gitu-gitu kan disita. Yang masuknya ke situ mungkin ya gue nggak terlalu tahu. Jadi gue pernah tuh tes yang kayak gitu tuh. Gue gugur, gue pernah sempet pengen kayak gitu tapi ya adalah gue nggak berpikir lagi. Dia cuma ngomong kalau memang rezekinya di situ pasti bakal dapet, kalau enggak kita cari rezeki kamu di mana. Gitu dia ngomong kan. Akhirnya gue telepon bapak gue kan, pak nggak usah gini. Ya udah gue berhenti tuh nggak tes gitu lagi kan. Maksudnya nggak nyoba ke situ lagi. Ya udah tuh gue tes yang di UNUR kan, akhirnya dapet itu. Gue ikut gelombang 1 tes di UNUR tuh. Masuk langsung. Masuk langsung gelombang 1 gue. Oh gue bersyukur banget tuh. Tapi kaget gue juga pas masuk UNUR. Nah, Kagetnya gimana? Jadi bayaran tuh masuk mahal loh. mahal banget. Kuliah langsung bayaran mahal itu penerbangan sumpah. Nah, tapi kebayar lah dibanding sama pilot. Kalau pilot kan harus 1, berapa M, 1, MM-an lah. Gaji ya segitu, 60. Ya baru bayarnya baru berapa. Lagian kayaknya baru keluar dari akademi nggak langsung kerja gaji langsung segede itu sih. Iya, benar. Iya, pasti jadi junior dulu, jadi dulu, ya. Co-pilot kan. Co-pilot. Tetap bar 1. Nah, lu harus mainin jam terbang juga di situ. Lagian rata-rata dia tuh ya officer ya kan? Flight officer. Nah, dia itu lagian mainin jam terbang kan. Terus juga kalau sekarang maskapai sekarang tuh harus punya multi engine juga, misalnya kan kayak pilot tuh license-nya itulah. Nah, banyak yang nggak tahu license tuh apaan sih. Nah itu gue bilang kadang orang awam, gue kadang juga pernah ngasih tau kakak gue, bapak gue nggak tahu yang gitu. License tuh yang kayak SIM. Nah bahasan tuh yang simpel banget tuh SIM. Surat izin. Kalau SIM surat izin mengemudi, kalau ini surat izin buat megang itu. Megang itu kan. Kalau pesawat kayak gitu. Nah itu yang gue bilang kadang tuh SIM. Orang punya SIM motor nggak boleh bawa mobil sebenarnya kan. Orang punya SIM mobil nggak boleh bawa motor. Walaupun lu bisa, sebenarnya kan dalam peraturannya ya gitu. harus sesuai. Kalau lu bawa SIM motor dan SIM mobil baru bisa pakai dua-duanya. Cuman kan banyak yang ya namanya ngelanggar lah, ya tuh urusan mereka lah. Tapi kalau di penerbangan nggak bisa. Nah kalau di penerbangan kan nggak bisa, selalu semuanya dicek. Bisa kalau nggak punya yang namanya SIM tadi. Tapi kan konteksnya bukan gue merendahkan atau apa ya. Namanya ya ini lu prospek lu ke depan apa sih? Iya. Masa ya lu mau jadi helper terus Iya, gitu loh. dorong tangga. Keren. Itu bantuin doang. Kan lu pengen juga tuh punya keinginan juga yang besar gitu loh. Jadi engineer lah. Jadi engineer lah, megang bener, jadi leadership, jadi kan jadi yang mimpin suatu grup gitu kan. Iya. Nanti naik dari leader, nanti naik lagi ke misalnya manajer lah, apalah gitu kan. Engineer gitu. Basicnya harus dari apa dulu? Mekanik kan. Harus punya apa dulu? Punya license. Nah. Nanti dari license dipermudah buat ke AML. Jadi kalau lu seandainya cuma lulusan misalnya kayak kita kan nanti kan D3 nih. Kita kan D3, gue udah D3 nih. Lulus D3, gelar tuh kalau di penerbangan nggak gitu dipakai sih. Nah itu pemahaman yang kadang orang, ya maaf lah ngomongnya, orang kampung tuh enggak, tapi orang kampung tuh yang gini loh Dan. Keinginan dari seorang orang tua tuh yang gua tangkep ya, dia cuma pengennya tuh kita tuh lulus dan beres gitu loh. Artinya beres dan lulus itu ya lu sidang wisuda. Lu nggak peduli license itu apa, lu nggak peduli lu basic punya berapa, itu kadang di situ tuh nggak ada pemikiran dari situ. Tapi yang dia pandang, lu orang selesai itu, orang bisa itu, orang itu cepat lulus sidang gitu. Padahal kalau di penerbangan apa tadi? License. Bukan, apa tadi itu? Gelar itu nggak terlalu. Gitu. Tapi walaupun itu ada penunjangnya lah, tapi nggak terlalu berpengaruh. Cuma kan kita ngejar itu kan yang namanya license tadi. Nah makanya gue bilang gue pengen memperbanyak license, apalagi dengan keadaan kayak gini kan corona. Makanya gue kemarin sempat ngambil A3 kan. Gue mau memperbanyak license tuh karena gue nggak punya channel, gue nggak punya apa gitu buat masuk ke dunia penerbangan. Syukur-syukur kalau dunia penerbangan ada yang mau ke piston, gue ada license-nya gitu loh. Kalau gue punya mau dia ke van atau buat komersil, gua ada 1A4 gitu loh, misalnya kayak gitu kan. Nah itu yang kadang orang pemahaman tentang penerbangan tuh kurangnya di situ. Apalagi orang awam. Ya gua
syukur-syukurnya gue bisa lah gue meyakinkan orang tua gue untuk tahu, biar tahu gitu loh. Jadi satu-satu kalau di penerbangan. Jadi kalau license nih ya nggak cuma kayak SIM kan. Kalau SIM biasa kan A misalnya, atau kita SIM C, motor lu bisa motor semua. Iya. Mau Vario kayak motor apa kayak semua udah bener, bisa. Kalau penerbangan tuh ada tipe-tipenya lagi, Iya. ada ratingnya lagi. Misal kayak kita cuman punya basic license, cuman basic aja. Basic aja. Jadi kita nggak bisa rilis, cuman basic aja, cuman bisa perbaikin aja, cuman bongkar pasang. Dan itu pun basicnya ada macam-macam, ada yang rangka kan, airframe. Airframe. Ada yang airframe tuh kebagi jadi dua, Wan. Oh. Ada yang fixed wing, Ada yang rotary wing. Rotary itu kayak helikopter. ya tempat gue OJT kemarin lah. Mm-mm. Tuh. Fix itu yang komersil biasanya, yang Ya, sayap komersil. tetap ya kan. Kayak Boeing gitu kan. Ya Yang ATR. 737 gitu-gitu. Gitu-gitu. Itu fix namanya. Iya, iya. Sama rotary itu A1, A1, A2. Ah, A3, A4 nih, A3 nih piston. Iya. Biasanya dipakai pesawat kecil tuh piston. pesawat latih lah. Walau sekarang jarang dipakai ya. Tapi piston tuh masih ya ada lah. Kayak buat pesawat latih tuh, sekolah pilot. Nah, ya. Nah, itu Nah, yang terakhir A4. A4. A4 nih buat Turbin. ya turbin. Turbin udah banyak banget sekarang dipakai justru. Nah, kita pakai license A1 A4. Iya, iya. Airframe-nya fixed wing, terus engine-nya turbin. Turbin. Jadi ya arahnya ke situ. Jadi kita bisa perbaikin yang airframe-nya fixed wing Fixed wing. pakai mesin turbin gitu doang, sekedar. Tapi pesawatnya belum tentu nih belum tahu nih pesawat apa aja. Yang penting gitu aja dulu. Ya. Kriterianya itu aja dulu. Mau dia ATR, mau dia Boeing, mau dia Airbus, Masih bisa. masih bisa kita megang di situ. Tapi basic. Basic. Cuman bisa bongkar pasang. Bongkar pasang. Nah, nanti setelah dari itu kan ada rating nih. Ah, Rating ini ya lu tipenya, lu bisa ngerilis komponen, bisa ngerilis pesawat. Ratingnya apa? Itu orang-orang yang punya AMEL, Aircraft Maintenance Engineering License. license. Nah, jadi engineering lah dia, engineer. Dia ini engineer. Dia udah bisa ngerilis pesawat tuh. Kayak ratingnya dia 737, ada serinya juga kan? Ada yang classic, ada yang NG, ER. Yang sekarang yang ada lagi Max kan? Oh ya, Max. Yang lagi rusak sekarang. Nah itu dia ada ratingnya, ada tipe-tipenya. Jadi nggak bisa dia punyanya rating Max, dia mau ngerilis NG, nggak bisa. Iya, benar. Harus sesuai. Sesuai, Kalau kayak gitu. Nah itu yang belum orang-orang pada paham. Nah, itu yang sebenarnya gue tuh pengen ngomongin penerbangan, menerapin itu juga ke ngasih pengertian gitulah ke orang tua gua, ke saudara-saudara gua, kakak-kakak gua. Yang orang terdekat dulu aja gitu loh. Seandainya ada yang mau masuk penerbangan, lu harus paham rules ini dulu loh gitu. Baru lu bisa memilih penerbangan gitu loh. Bukan yang penerbangan itu yang kayak orang kerja plak dah. Jadi penerbangan kayak gitu-gitu. Bukan Enggak beda, gitu. penerbangan sama manajemen beda. Nah, itu yang Beda gua penerbangan bilang, sama jurusan ekonomi yang lainnya gitu. beda, ada. Dan mereka juga kan di ekonomi, di manajemen kan punya tingkatan-tingkatan tersendiri gitu loh. Dan mereka nggak butuh license itu, mereka butuhnya gelar. gelar. Nah, kalau di kita kan bedanya itu sih, karena kita transportasi kan, semua transportasi punya surat izin. Benar itu. Bahkan ya pelayaran pun punya surat izin Iya. kan, sama. Benar. Darat juga punya surat izin kan? Temen gue juga kan ada yang itu pelayan. Darat aja punya surat izin, masa yang terbang ini yang lawan kodrat manusia berjalan di daratan, malah suruh terbang, masa nggak ada surat izinnya? Apalagi Bahaya banget. Di situ juga kan orang juga kadang berpikiran gini loh, Dan. Transportasi umum paling safety itu apa? Kalau orang banyak kurang tahu itu. Padahal kan transportasi paling safety itu ya pesawat. Ya, karena kenapa? Kejadian pesawat jatuh itu kenapa gempar? Karena jarang. Coba Kalau sering. kecelakaan mobil. Sering. Kalau mungkin seandainya gua. kalau seandainya kecelakaan mobil, di setiap ada kecelakaan mobil, kecelakaan motor ditaruh di TV, penuh tuh TV. Semua isinya kecelakaan mobil, kecelakaan motor. Benar. Kan kalau media kan carinya yang hits aja sih, yang jarang-jarang terjadi ya pesawat. Pesawat kan Tapi emang sekali ini emang banyak sih, korbannya emang banyak. banyak. Ya nggak menutup kemungkinan juga kayak bis gitu kan. Ya. Ada kereta waktu dulu yang kejadian Bintaro Nah, tapi pesawat transportasi yang paling aman pertama emang kereta sih. Soalnya punya jalur sendiri. Dan dia emang Tapi kecil insidennya kecil banget, jarang banget Wan. Itu udah dulu banget. Pertama kereta. Ya, itu kan perbaikan. Dalam sisi lain kan gue bilangnya kan dia di darat sih, di darat. Tapi emang paling aman dia kereta, gue akuin. Yang kedua baru pesawat yang menurut gua. Pesawat kedua.
Terus kalau pelayaran gue belum tahu sih, belum survei juga sana. Kayaknya Karena ada juga sih. kita tuh ngelawan alam, bukan ngelawan sih gue bilangnya ya. Pelayaran juga ngelawan kodrat gitu. Bukan ya kayak ngelawan kodrat gitu, bukan gue ngomongnya gimana ya, kayak biar enak tuh. Kayak Ya orang dulu mana ada yang kepikiran sih manusia bisa terbang. benar. Alam itu kan kita nggak ada yang tahu. Kadang faktor alam. Ya, contohnya kalau dari pelayaran dari apa, tiba-tiba ombak gede, Iya. badai, ya kan? Betul. Kita nggak ada yang tahu. Nah kayak kita nih tiba-tiba apa? Awan CB. Awan, ya, Cumulonimbus. cumulonimbus. Terus tiba-tiba Angin, crosswind. crosswind gitu kan? Crosswind. Crosswind yang ini apa? Tiba-tiba dia kehilangan daya angkat. Stall. Dia stall gitu-gitu kan? Kita nggak ada yang tahu kan? Kejadian-kejadian kayak gitu tiba-tiba. Stall aja banyak loh. Nggak cuma di daya angkat di wing doang. Iya. Sebenarnya pesawat tuh ada wing apa? Wing itu kan bentuknya airfoil kan? Airfoil. Nah, airfoil itu dipakai juga di turbin. Tiap blade-blade itu kan Iya. itu kan juga airfoil. Jadi wing tuh banyak sebenarnya di pesawat. Jadi yang stall itu bukan cuma pesawatnya aja, engine-nya juga bisa stall. Nah, Iya. itu. Nah, dalam artian bahasanya apa kemarin yang kita bahas? Apa tuh? Stall di engine itu namanya sigurdsing. Apa sih? Surging. Surging. Engine surge. Engine surging. Kompresor surge. Nah, itu tuh. Itu kayak kalau lu naik pesawat kan pernah kan kayak ngerasa kayak lu turun gini set Iya, gitu. itu Nah, gitu. kayak naik histeria ya. Nah, itu stall itu engine stall kadang-kadang. Jadi misalnya pitch-nya terlalu tinggi, udah kejauhan lah, penerbangan banget sih lu. Gue mikirnya juga gitu sih sebenarnya tadi. Tapi ada nggak masalah ini ya edukasi Edukasi buat aja, iya. kan, buat penerbangan. Terus yang kata orang takut tuh kalau pesawat tuh kalau lewatin awan tuh getar gitu. Emang begitu sih. Nah, gue pernah baca tuh, nggak tahu artikel, nggak tahu buku yang gue baca itu, gue lupa tuh. Jadi pesawat salah satu menandakan kalau dia nggak mengalami crack itu kalau ngelewatin awan pasti gitu. Iya. Karena dia dalam ibaratnya contohnya suatu benda nih bener-bener padat bulat gitu, lu lewatin apa dia pasti kerasain kayak gitu, bergetaran itu. Benar. Tapi kalau dia crack, anginnya ke situ, masuk ke crack itu. Betul. Jadi menghilangkan getaran, vibrasinya dari situ. Gitu. Kalau yang gue pernah baca ya, pernah gue denger baca apa gitulah pokoknya. Nah, ya balik lagi nih. Nih kan tadi kehidupan lu SMP nih. Nah, SMA nih, lu udah mulai ngerti-ngerti nih kayaknya nih SMA. Nah, yang gue taunya SMK. Ini jebakan nih yang gue bilang. Nah, yang gue tahu SMK di apalagi SMK penerbangan tuh tai lah gue bilang, kerjaannya hidup dan matinya tuh tawuran. Nah, itu orang mikirnya gitu ya. Nah, Ya emang benar sih sebenarnya kalau di Jakarta. gue yang cuma tahu tawuran tuh di kampung ya. Gue nonton TV gitu kan dulu kan. Ini orang tolol kali ya. Kayak kucing. Nyawa emang punya 9. Kayak berani-beraninya itu bacok-bacokan depan-depanan loh. Disorot loh kadang gitu kan. Nyetopin angkot, nyetopin Kopaja, bis-bis kayak gitu. Gue bilang, orang apa yang motivasi hidupnya gitu? Apa sih yang dicari gitu loh? Sedangkan kalau di gua tuh misalnya ada berantem nih, walaupun tongkrongan, gua anak tongkrongan misalnya ribut nih. Nah, siapa yang punya masalah aja ribut. Nanti tuh dilingkerin tuh. Lu jangan buat ngejaga doang. Lu jangan berani keroyokan ke dia, dan orang gua ngejaga gua biar nggak keroyok gua dikeroyok gitu loh. Nah, gitu-gitu kalau di gua. Nah, gue ada ceritanya juga sendiri. Jadi gue nggak tahu kalau itu STM penerbangan, STM kalau dibilangnya STM kapal dulu tuh. Oh, STM kapal. Juga gue nggak tahu sebenarnya. Gue pernah dengar waktu SD tuh, waktu masih Tangerang. Jadi gue masuk nih, gue kira SMK 29, STM penerbangan, bagus sekali ya. Iya. Gue nggak tahu itu namanya STM kapal. Gue sering banget tembok-tembok tuh tulisan STM kapal waktu gue SD tuh. Iya. Gue lihat anjir di mana-mana ada. Kira ini geng kali ya apa-apa, gue nggak tahu itu sekolah. Geng kapal gitu ya. Iya, geng kapal kalau namanya nih. Geng Gue nggak kapal. tahu itu sekolahan. Gue masuk pertama pendaftaran tuh. Masuk itu cuk. Ada apel situ. Wah, ini bagus nih, kayak taruna-tarunaan gitulah. Kayak semi militer gitu, sistemnya pakai seragam. Wih, bagus nih kayaknya. Jiwa muda muncul tuh. Wah, wah, ini ya, keren. itu kan anak muda ya. Tiba-tiba lah, gue kebelet pipis. Kebelet pipis lagi pengen apel, gue masuk ke WC situ kan. Masuk WC situ, gue ngeliat temboknya tuh ada tulisan STM kapal. Anjir, gue bilang salah masuk sekolah gue. Anjir, baru tahu gue. Pas pulang gue ini nama senior, diberhentiin gitu lah, dicegat gitu, suruh ikut tawuran.
Tawuran. Iya. Pokoknya 3 tahun itu yang gak usah gue ceritain ya emang Kerjanya full gitu, itu. tawuran aja. Eskul. Ekskul tuh yang bener gitu loh, yang berprestasi gitu loh. Yang kayak lu basket, futsal, ekstrakurikuler tuh yang kayak gitu-gitu loh. Maksudnya apa, taekwondo, kalau lu memang bener-bener mau ribut-ributan kan. Jadi gua kayak pencak silat gitu-gitu. Gue kayak iri sama anak SMA. Kayak dia ada prom night, ketemu cewek pacaran. Gue gak ada tuh masa SMA tuh pacaran. SMA Orang gitu. bilang masa SMA tuh masa-masa terindah gitu. Bener. Tai. Bener. SMA tuh masa-masa terindah. Iya, SMA. Iya. STM Tainya. gue gak dapet wan gitu-gituan. Gue pacaran enggak anjir. Ya lu mau pacaran gimana, ceweknya juga berotot. Iya kan? Makanya dari itu ceweknya aja anak basis. Iya. Ceweknya anak basis juga, nongkrong juga. Buset. Rokok, nongkrong gitu ya. Anjir, cewek kayak gini lah gue bilang lah. Ya jadi isinya ya full aja gitu. Iya. Sampai gue di situ tuh yang ngejabat sempet situ. Ya pada tau lah gue gitu Iya. gimana waktu sana gue usah ceritain. Tai lah, gue tahu cerita itu. Nah terus setelah lulus tuh gue ke Unur baru Unur. Kampus kita tercinta. Ais, Cinta banget sama ini. pahit bos di Unur. Baru gue di situ diinjak di situ, gue nggak suka. Nah gue ada cerita juga waktu gue STM tuh gue nge-gym. Ya, oh ya nge-gym sampai Jadi ini mau udah nurun. jauh dulu mah. Jadi mah gara-gara joki TA gue nih anjir. Gue dulu kan pengen sempet nge-gym dulu sebulan sih, nggak nyampe. Gara-gara lu juga, gue minta ajarin sama lu. Gue masuk Unur tuh udah gue nge-gym 2 tahun. Tuh kan, tai. Gue udah nge-gym 2 tahun itu. Jadi gue waktu STM setelah OJT setelah OJT tuh gue nge-gym. Nah kata adik gue gara-gara gini, kan gue badan kecil tuh dari 49 kilo. Buset. Tinggi badan itu masih 160. Ah, 160 sekarang kan 165 gue pendek sih masih. sama sih. Ya 165 berat badan tuh 49 kilo. Dari 49 kilo kurus kering gua. Dari kurus kering itu kata adik gua gini, "Mas nge-gym yuk," gitu. Dia bilang. Nah, gue diajak kayak gitu kan, gimana sih, gue juga pengen lo gedein badan gitu biar seenggaknya dulu gua sama adik gua sama-sama dibully gitulah. Dia juga punya cerita sendiri, gue punya cerita sendiri. Dan gue kayak ngerasa gue kayaknya harus berubah nih, jangan jadi yang ya walaupun nyalinya gede tapi tetap badan gue kalah. Iya. Gue nge-gym tuh, nge-gym. Karena sampai tuh gue berat terakhir tuh 70 kilo ya gue masuk situ ya. 70 kilo, bayangin 49 ke 70 berapa kilo tuh? 50 aja. 21 tuh ya? Iya, 21 kilo. Naik 21 kilo, 2 tahun sih tapi. Gila. 2 tahun tuh gue 21 kilo. Masuk, tapi emang 2 tahun tuh nggak full. Gue yang bener-bener gue naikin itu 3 bulan sebenarnya. 3 bulan? 3 bulan. 49 ke berapa dulu ya? Ada lah di IG gue tuh. Iya. Berapa transformasinya lupa gue. 60, 65, 70. Sampai 70 kilo. Nah, itu gue udah merasa percaya diri kan, overconfidence. Iya. Gue overconfidence, terus gue kayak tai lah semua orang gitu. Nyali udah gede, badan udah gede. Iya. Ya apalagi coba. Ngajakin ribut semua senior. Hmm. Yang buat trouble sebenarnya lu. Yang kena ya pentol-pentolannya. Ya kan? Sangkatan, gitu. Sangkatan, bisa-bisa sekelasan, diajak lari semuanya. Suruh push up, tepok dikit ngeliatin. Kan Ya emang sistem kayak gitu tai Wan, masalahnya gitu. Ya Dia tuh nggak ngeliat dulu kesalahannya dari siapa. iya sih. Nggak boleh tentang senior Wan, nggak boleh seenak-enaknya. Gue nggak kayak gitu. Bukan masalah itu Wan. Aneh, orang dicari-cari lah masalah, setiap hari masalah ada aja yang ngelanggar. Dicari-cari masalah tuh Wan, Iya, waktu sebenarnya. saat itu. Sama kayak kita aja. Ya kan gitu. Emang sistemnya gitu Emang sih. sistemnya gitu sih. Turun temurun. Wajar. Jadi gue tuh nggak suka digituin tuh dulu. Gue bilang anjing lah pejabat, gue gak mau jadi pejabat. Gue pernah bilang gitu pas Kidi ya. Gak taunya. Kita bertiga dulu sama Joshua. Gak taunya gue Deki. jadi pejabat. Kan yang masukin siapa, yang ngajakin siapa, ayo kita bertiga. Ya udah ayo. Pas lagi nyerahin surat perizinan dari orang tua, lu putar balik, lu keluar dari ruangan. Gue inget banget itu, gue sama Joshua lihat-lihatan. Kalau lu tembus, gue berdua ikut. Itu aja prinsipnya. Tiba-tiba disuruh putar balik lagi sama Bang Petri, yang tanda tanganin semuanya Bang Petri. Iya kan? Iya. Senior dari
Blok M alma mater Blok M juga ya kan. Terus lu putar balik lagi dengan muka polos dan ketawa-ketawa ngeliatin gue berdua masih bertahan. Tapi yang bertahan cuma kita berdua kan sampai akhir. Sampai akhir. Akhirnya masuk gua jadi ketua. Ya, Gua juga nggak tahu tuh tiba-tiba gua jadi ketua kan nggak tahu gua. Perjalanan gue bilang mengasihkan sih. Perjalanan hidup. Jadi ketua angkatan tiba-tiba kan jadi samsak lu pada. Samsak gue ya. Yang salah lu pada. Tapi gua yang dipukul. Tapi lu memang bangsat. Lu nyuruh kita datang nih jam sekian. Tiba-tiba lu datang telat bawa tempe. Nyogok nih bawa tempe banyak nih. Wih, gua tadi goreng tempe dulu. Enggak, itu sebenarnya gua tahu kan lu pada belum makan. Emang belum makan. Ya apa sih yang dimakan? Nunggu roti itu nunggu entar. Jam berapa kita masuk dulu? Kita masuk dulu tuh jam 4, jam ya, 5, jam 5-an lah. 5 tuh udah pokoknya udah di lapangan dah. Gitu tenteng bawa goodie bag ke kampus dulu gitu kan. Iya, gua bawa tempe. Telur disogok dah anak akhirnya ya udah lupa aja gitu. Padahal tadi dihukum kan lu. Iya. Kita. Sama anak. Padahal gue janji. Tapi gue jadi ketua gimana, Wan? Menurut lo? Gue adil nggak maksudnya? Termasuknya adil sih. Gue seneng kalau lu jadi ketua kemarin, seneng. Lu punya porsi lu sendiri, lu tahu kemampuan rekan-rekan lu sendiri, lu bisa ngerangkul juga rekan-rekan lu sendiri gitu loh. Gue nggak pernah ngambil teman-teman gue terlalu gimana sih. Terlalu gimana? Ya, tahu kecuali Gerard. Mati anak orang dikituin kan sama lu kan ya. Gue tahu diri. Nah, itu udah nggak ininya lagi kan. Gue kalau dibilang kagum ya kagum. Lu nilai lu bagus, lu punya kegiatan kayak gitu padat, ya kan? Gue juga dulu sebenarnya termasuk nilai yang bagus juga kalau nggak punya masalah. Ya kan? Ya, tapi ya itulah udahlah gue bilang kan masalah itu ya udahlah, gue bilang jadiin pengalaman, jadi ini nih semuanya tuh punya jalannya masing-masing lah, gue bilang gitu kan. Nah kan lu tuh masih nyimpen tuh di sisi kuliah itu dari Kibi tingkat 1, mungkin gue ngerasa tuh lu kayaknya udah tingkat 2 akhir dah, baru lu perubahan apa mulai tingkat 3, ya kan? Lu mulai berubah bener-bener yang nggak brutal. Lu kan yang ketemu orang kalau tiba-tiba nggak seneng lu ributin aja. Salah dikit orang itu di jalanan lu main tendang aja. Senior. Iya, senior lu ajakin berantem. Terus apa? Di jalanan ada yang ibaratnya ngebuat salah dikit terhadap lu tabokin, lu pukulin. Sisi yang itu lu dulu tuh yang bisa lu ibaratnya lu down, lu tekan, lu nggak baik nih, lu tekan ke bawah tuh. Itu siapa tuh? Atau ada faktor dari X lain atau dari jadi kayak kedewasaan diri sendiri sih. Pertama itu yang buat lu. Yang kedua juga dari ya itu doi lu. Ya. Dari doi kan. Jadi gua kan emang pencarian sih di Bandung, namanya di Bandung. Ya. Udaranya dingin, enaknya. Nah, kan kayak gitu kan. Udin, tapi kita nggak gitu. Mantap, kita kan orang baik-baik, kan pakai peci. Oh iya. Nah, iya. Baik. Nah, gue emang dalam tahap pencarian sih, cewek sana sini. Nah, gue baru ketemu yang pas, baik, ngajarin gue ngaji, dia ngajarin gue sholat gitu, kayak baca inilah gitu. Kalau malam tahajud lah gitu, jangan begadang yang nggak guna. Dia ngajarin gue buat ya pokoknya kebaikan lawan lah. Jadi dia ngerubah lu ya? Iya, dia ngerubah gue banget. Ya kalau gue bilang, gue gak bisa ngambil kesimpulan sih. Bukan gue yang langsung ngambil kesimpulan gitu. Dengar cerita lu, obrolan gitu. Kayak malam ini kan, ya. Apa? Semua tentang pacaran tuh buruk. Maksudnya gini loh. Lu yang dulunya ditindas, lu brutal itu juga ada faktor dan efek dari kehidupan lu juga kan, yang ditindas, dibully, rasis lah, gue bilang situ kan, rasis banget situ kan. Yang orang tahu kan sekarang kan kalau penindasan tuh yang viral ya, aja kan, bener. bullying yang viral aja. Zaman dulu mau viral di mana lo? Iya benar. Mau ditaruh di mana ya kan? Nggak ada sosmed yang kayak gitu banget ya kan. Jadi ya karena faktor itu juga lu jadi brutal, lu bener-bener gue bilang dah kalau dengar cerita lu tadi mah anjing dah, sumpah. Yang hidup di jalanan lu tawuran, berantem, ngajakin berantem satu-satu, ngajakin ini, tawuran rame-ramean. Malah ketemu dia malah. Nah, terus di kuliah, lu kan di kuliah juga masih ngelakuin hal kayak gitu juga. Sempet lah, terus baru ketemu sama dia, baru lu yang berubah. Ya kan, ketemu sama dia lu berubah, lu bisa nahan diri. Sekarang lu jauh banget lebih baik.
gue bilang lah Itulah kegiatan positif. untuk sampai saat ini perjalanan hidup lu banyak makna, banyak arti, banyak cerita ya yang mungkin Beberapa sisi positifnya bisa diambil. bisa diambil. Kalau teman-teman yang mungkin nonton channel gue nanti, mungkin sisi positif yang lo ambil dari perubahan dia bisa struggle, dia bisa ini, sisi positifnya yang diambil, bukan yang masalah lu harus struggle juga dengan caranya dia berantem, itu salah gitu loh. Sisi positifnya dalam artian ketika lu ngalamin ini lu bisa kok berbuat yang lebih dari itu, maksudnya bukan yang jadi makin lebih hancur, bukan, maksudnya yang lebih baik. Ya orang-orang yang dibully, yang tertindas ya bisa lah Bisa ambil pelajaran, gue nggak selamanya harus kayak gini terus. Bisa, lu bisa buktiin dengan cara lu belajar benar, baik, jadi orang yang pintar, berguna, bahkan bisa dibutuhkan sama orang-orang yang itu. Dia malah nyari, bos nutup mulut dia kan, ada kerjaan nggak bos? ya itu karena ada yang kayak gitu. Harusnya sebenarnya harus kayak gitu ya kan. Ngebalas tuh nggak harus dengan lu mukul dia, Benar. lu kasih, lu dia apa, lu kasih tahu dia lu sukses gitu. Iya. Lu kasih lihat dia, lu kasih unjuk dia lu udah sukses, dia pasti bakal ngeliat lu. Nah, itu pasti yang bakal kayak nyari lu. Kalau dia emang butuh kerjaan kan, misalnya orang-orang yang gitu biasanya susah sih nyari kerja kadang-kadang gitu, karena sikapnya jelek. Ya, benar. Ya pasti nyari kerjanya ke siapa lagi kalau bukan ke kita gitu kan. Nah, ke teman-teman lamanya dia pasti nyari. Dan kita di sini bisa nolak. Bisa. Dengan sangat. Dendamnya di situ sih, bisa gitu. Ya, gua dulu dendam lu tuh bisa macem-macem, dendam tuh nggak harus buruk. Gue dulu tuh kayak gitu, punya rasa dendam terhadap mungkin orang-orang lingkungan gue yang mungkin yang ngejek keluarga gue, ngejek gue punya rasa dendam. Gue bisa kok nunjukin kalau gue bisa ngebangun keluarga gue jadi lebih baik kok. Gue bisa kok ngangkat nama keluarga. Ngangkat nama keluarga gue gitu. Nah, dengan cara gue gitu. Betul. Ya buat teman-teman gue, buat ya teman-teman yang bakal nonton channel ini, lu ambil lah sisi positif dari kita. Yang baik lu ambil, yang jelek jangan diambil lah, yang buruk-buruk. Mungkin sampai di sini dah obrolan gua sama dia ya. Ntar kalau mau lihat lagi, lu bisa follow IG dia nih. Iya. IG dia boleh lu follow tuh, atau IG gua nih, ntar gua taruh di link di bawah, atau di channel gua nanti lu lihat dah IG. Ada yang mau nanya apa, bisa masalah nanya penerbangan boleh tanya. Yang gue tahu gue kasih tahu, kalau gue nggak tahu gue tanya ke kuncen. Kalian request dong kalau seandainya ada yang mau nanya-nanya tentang penerbangan. Bang jelasin dong tentang penerbangan kayak gimana sih. Bang jelasin dong kayak tentang ilmu penerbangan dasar kayak gimana sih. Gue juga mau masuk penerbangan nih, bisa banget. Bisa banget kalau dasar ya. Tapi kalau yang bener-bener yang kayak ke intinya banget. Kan cuma punya basic sih. Ilmu kita masih baru jari lah. Tapi kalau lu mau nanya-nanya, bang gimana sih penerbangan? Bang gimana sih dasar ini aja. bro atau apa, lu manggil gua, nama gua juga ya Wanda, lu manggil gua Wanda, nama dia Dandi, lu mau manggil Dandi juga nggak masalah. Lu tanya, bisa dimasukin ke YouTube lagi sih. YouTube lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kalau ada yang mau nanya tentang gym juga, bang request dong. Gym juga boleh tuh nanya-nanya. Kebetulan Wanda juga lagi program gua juga sama dia nih. Dari berat berapa? Dari berat 75 kilo, gua harus turun 10 kilo. Sekarang berapa? Sekarang berat gua udah 72 kilo. Dengan baru berapa hari? Baru ya gua bilang mah dua kali nge-gym lah. 2 kali nge-gym. 3 sama yang di rumah. Iya, yang di rumah. Jadi ya kan? baru 2 kali nge-gym kan? 2 kali nge-gym, 3 kali sama yang di rumah, ngatur pola makan, pola tidur. Yang hari ini hancur banget. Gua yang ngomong sama dia, hari ini gua pasti bakal hancur banget. Dari pola makan, pola tidur. Habis nongkrong, pasti kayak gitu. Lanjut ke Bandung ya? Ya, tapi adalah lumayan dikit. Anjay, dikit deh nih, nama dikit. Kalau lu mau nih nanya-nanya nih. Nih kuncennya udah pengalaman, gue akuin. Sumpah. Penerbangan, gym, otak dia mah gila gue bilang. Dia ngajarin gue banyak banget. Dia ngajarin gue tentang ini. Dia guru gue lah, gue bilang lah. Dia ngajarin gue tentang gimana TA, gimana penerbangan, gimana caranya buat jadi gue orang awam yang masuk penerbangan, gimana caranya penerbangan, gimana sih sisi-sisi penerbangan yang lu tahu, yang penting tepatnya sih bikin relasi gitu ke teman-teman, gimana sih biar kita bisa diterima sama orang lain di penerbangan, karena yang penerbangan kan yang paling penting relasi sih. Kalau lu nggak punya relasi di penerbangan ya gitu-gitu aja sih, stasioner aja lu jalan jadi McD, mekanik abadi. Tapi kalau lu bisa ngejalin relasi sama teman-teman lu, baik teman lu ada yang naik, dia pasti ngebantu lu.
Terus sharing-sharing nih, sharing-sharing kok, sharing-sharing. Apa sih namanya tuh? Lu bisa kasih nih masukan, bang, enaknya kalau bahas penerbangan coba bahas ini bang, sepengetahuan lu. Oh, boleh lu kasih tema pembahasan penerbangan apa, atau gym lu nanya kayak gini-gini, atau lu buat tema, bang enaknya kalau nge-gym kayak gimana. Boleh, dengan senang hati kita terima ya. Udah sejam nih. Udah sejam kayaknya. Oh, udah lama banget. Kayaknya udah cukup sampai sini dulu ya guys ya. Ya. Mungkin kita lanjutin besok atau kapan kek. Kalau bisa pantengin mulu ya channel gua, jangan lupa subscribe, komen, like. Komen yang brutal-brutal juga Nggak nggak masalah, gua masalah. Mau Channel gua hujat, luas, mau sumpah. gimana nggak masalah. Nggak masalah. Santuy di sini. Di sini kebebasan yang penting. Ya. Yang penting banget tuh subscribe, like, komen, penting banget Gratis itu. banget sih itu. Gratis. Cuman tinggal klik tombol, nggak ngerugiin lu sumpah. Nyalain lonceng kalau lu suka sama channel ini. Iya, nanti dapat pemberitahuan baru daripada channelnya si Wanda sih. Keren, asli, banyak. Gue bakal mengedukasi, ya mungkin bukan mengedukasi secara tersurat ya, mungkin tersirat. Cuman lu yang males buat dengerin berita-berita yang gak jelas, mendingan lu dengerin cerita-cerita hidup orang. Iya, yang bisa lu ambil kebaikannya, sumpah. Karena dari setiap orang, seburuk-buruknya orang ada sisi baik. Pasti ada sisi baik. Ada yang bisa diambil dari orang Iya. itu.